Tidak tahu ada PowerPoint tak? Kalau tak ada, tanya ada PowerPoint tuh. PowerPoint saya tak ada. Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih pada pengacara atas peluang yang diberikan kepada saya, Yang Mulia Profesor Dr. Solihah. Hadirin muslimin muslimat peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini tajuk yang akan yang diberikan kepada saya yaitu tentang beragama antara ibadah dan adat. Karena ada sebagian fenomena orang yang mutadayyinin, yang menisbatkan dirinya taat beragama, mengutuk adat budaya, atau sebaliknya yang memegang adat seolah-olah bermusuhan dengan kebijaksanaan agama. Namun leluhur kita dulu telah meramu adat budaya mereka bersendikan syariah dan agama. Kita ada membaca sebuah hadis. Ini hadis dalam Arba'in An-Nawawi, termasuk hadis yang awal-awal dihadirkan oleh ulama ahli hadis. Bahkan hadis yang pertama dari hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal dalam konteks ini adalah ibadah, itu hanya diakui sebagai sebuah amal dengan niat. Maka dengan adanya niat ini, sebuah aktivitas, sebuah perbuatan, sebuah amal dengan niat itu dapat dibedakan. Pertama, apakah ibadah itu wajib atau ibadah itu sunnah. Dengan niat maka dapat dibedakan kedudukan ibadah tersebut. Kedua, dengan niat itu sendiri dapat dibedakan apakah ibadah atau adat. Maka dalam hadis amal ini, maka ada amal ibadah, ada amal adah. Niatlah yang membedakan dua perkara tersebut. Maka yang pertama, makna agama, makna agama. Agama dalam pemahaman para ulama adalah dia wahyu ciptaan Allah. Artinya undang-undang yang Allah ciptakan. Dan agama ini yang menjadi pendorong atau penggerak manusia dalam hal ini adalah makhluk yang berakal untuk berbuat kebaikan atas ikhtiar. Ikhtiar maknanya atas kemampuan manusia yang berakal ini membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Agama mendorong manusia yang berakal ini untuk melakukan kebaikan atas pertimbangan akalnya. Jadi tidak cukup dengan akal sendiri tanpa agama.
Nah, kemudian ada istilah tadayun. Ya, ini saya buat ringkas saja. Orang-orang yang taat beragama disebut mutadayinin. Ya, dari kata din tadi. Maka tadayun berarti komitmen manusia, ya, sebagai makhluk yang berakal, yang memiliki pemahaman sendiri terhadap, atas pemahamannya terhadap agama, maka dia terdorong untuk melakukan kebaikan atas dasar pilihannya, akalnya. Nah, maka fenomena yang dapat kita saksikan, setiap orang punya komitmen untuk melaksanakan agama berdasarkan pemahamannya sendiri. Nah, maka komitmen itu disebut tadayun. Ya. Kemudian kita pergi jauh kepada fungsi agama. Sebetulnya din itu apa? Ya, fungsinya apa? Pertama, mensucikan Tuhan. Agama dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Rasulullah SAW itu satu. Agama itu untuk mensucikan Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya. Namun mensucikan Tuhan ini melalui memuliakan insan. Maka dengan agama manusia mampu membangun peradaban insan berdasarkan ideologi Tuhan. Manusia terlepas itu Islam atau kafir, dia bersaudara. Allah ciptakan untuk membangun peradaban insan, adalah peradaban Tuhan. Karena mensucikan Tuhan itu jalannya hanya satu, memuliakan insan, membangun peradaban manusia. Maka selama manusia, meskipun itu bukan Islam, adalah saudara. Kita kepada tumbuh-tumbuhan bukan saudara, kepada binatang bukan saudara, ya. Tetapi kepada manusia kita bersama-sama, Allah akan ilhamkan manusia itu untuk mensucikan Tuhan melalui memuliakan, memartabatkan manusia. Kemudian apa yang membedakan di antara nabi-nabi, ya, dari zaman Nabi Adam sampai, kalau agama itu sama, apa yang membedakan mereka? Syariah. Ya. Maka syariah berfungsi untuk memelihara manusia dari melakukan kerusakan. Ini yang dituduhkan oleh malaikat ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat menjawab, ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Maka syariah datang untuk memelihara manusia sebagai jelmaan Tuhan ini, yang membawa peradaban insan atas dasar ideologi ketuhanan yang disebut peradaban manusia. Maka syariat datang untuk memelihara mereka dari melakukan kerusakan. Yang kedua, memelihara dari pertumpahan darah, wa yasfikud dima. Nah, kemudian memelihara juga dari dominasi sifat hayawan. Karena manusia tubuhnya diciptakan dari alam semesta ini sebagai mikrokosmik. Maka syariah yang paling sempurna untuk memelihara agar alam ini tidak saling berbenturan, tidak saling menghancurkan, maka syariah Islamlah yang paling tepat untuk memelihara kemanusiaan itu.
sebagai panduan untuk membangun peradaban insan. Maka dari situ kita sudah punya gambaran antara agama dan antara ibadah yang dilakukan oleh manusia atas dasar syariat Allah dan juga antara adat yang akan diciptakan oleh manusia untuk kemaslahatannya sendiri. Saya mengambil dua hadis Al-Quran, dua dalil Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya Allah telah memuliakan manusia, ya. Dan kemudian diangkut mereka dari daratan ke lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Kami utamakan mereka dengan berbagai kelebihan yang sempurna atas makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya, ini manusia dihormati karena dialah pembawa misi Rabbani, misi ketuhanan. Tidak ada makhluk lain, tidak malaikat, tidak jin, dan tidak yang lain. Itu sebab malaikat mencoba untuk mempertanyakan, katakan, meskipun ayat itu adalah sebetulnya al-hiwarul khayali, ya, uslubnya dialog imajiner antara Allah dan malaikat. Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini satu penjelasan bahwa misi makhluk itu mensucikan Tuhan. Ya, maka Allah menciptakan manusia. Maka malaikat menolak. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, tadi, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang merusak, makhluk yang bertumpah darah, begitu. Tapi Allah menjawab, ya, kamu tidak tahu apa yang kami ketahui. Wa 'allama Adam al-asma, dan seterusnya. Dan Allah memerintahkan malaikat memuliakan manusia. Ya, itu sebagai satu simbol, ya, bahwa kita untuk membangun, untuk mensucikan Tuhan itu memang mesti membina, membangun martabat manusia. Itu disimbolkan pertama oleh Allah, malaikat disuruh, ya, menghormatinya. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Siapapun yang mengikuti iblis, dia akan merusak martabah insaniyah itu. Ya, maka agama yang dibawa oleh, ya, manusia pertama, nabi pertama hingga akhir, satu, untuk mensucikan Tuhan melalui ikramul insan, memuliakan manusia, takrimul insan. Karena Allah mengatakan waqad karramna, takrimul insan. Dan kemudian sumber syariah, ya, yang tadi dikatakan bahwa syariah fungsinya memelihara, ya, agar manusia tidak saling bermusuhan, tidak saling melukai, tidak saling berbenturan, tidak saling menjatuhkan. Adapun jika terjadi di antara umat Islam berperang atas nama syariah, itu berdasarkan tadayun yang salah. Jadi maka ada din, ada tadayun, ya. Dan syariah berfungsi untuk memelihara manusia dari saling, ya, menghancurkan. Maka sumbernya Al-Quran dan hadis, wahyu, kemudian dari akal, ijtihad, ijma, dan qiyas. Ya, saya menukil referensinya, Masadirus Syar'il Islami. Ya. Terus setelah kita mengetahui fungsi agama, maka kita melihat misi agama sekarang. Ya, agama, kalau ditanya apa nama agama yang dibawa oleh nabi-nabi itu, Islam. Ya, kita punya dalil, ya, sejumlah dalil yang diakui, ya, oleh para nabi-nabi dulu, wa nahnu muslimun. Ya.
wa hum muslimun, bahwa agama itu Islam. Nah, maka Islam ini mempunyai karakter mengajak kepada tauhid. Ya, agama yang dibawa oleh nabi-nabi dulu adalah mensucikan Tuhan, itu tauhid. Ya, sama semua. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih la ilaha illa ana fa'budun. Tak seorang rasul pun yang kami utus dulu, melainkan kami menugaskan mereka untuk membangun tauhid, membangun la ilaha illa ana, mensucikan Tuhan. Kemudian fa'budun. Ya, karena tauhid itu sesuatu yang abstrak, tidak nampak, maka mesti ada suratul tauhid, yaitu fa'budun, ibadah. Dan tadi kita telah menjelaskan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka agama berarti kesatuan akidah dan syariah. Maka akidah dan syariah itu tidak dapat dipisahkan, seperti sifat dan mausuf, seperti sifat dan tubuh. Sifat berdiri di tubuh, ya. Tubuh ini kan wujud. Wujud itu tidak ada kalau tidak ada sifat. Kita sebut mata sifat, tapi wujudnya ya tubuh. Telinga sifat mendengar, tapi wujudnya tubuh. Ya, maka syariah lah ya, yang menjadi panduan ibadah tersebut. Maka apa itu ibadah? Secara etimologi, taat, tunduk, merendah, azul, hina. Ya. Boleh terus. Ya. Nah, ini itu ibadah, itu makna secara etimologi. Terus ya, secara bahasa juga ada dalil dari Al-Quran. Ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua ya, itu maknanya tunduk dan seterusnya. Lalu secara terminologi ya, terus ulama memberikan definisi ibadah adalah sesuatu yang dipersembahkan dengan syarat niat dan ma'rifatul ma'bud. Ya, kita niat untuk Allah dan kita mengenal ya, yang kita sembah itu Allah. Itu makna ibadah. Atau ada lagi definisi perbuatan seorang mukallaf melawan hawa nafsunya untuk mengagungkan Tuhannya. Jadi apabila kita melawan diri kita, ya, ini adat ya, untuk mengagungkan Tuhannya, karena mensucikan Tuhan melalui pembinaan martabat insan adalah ruhiyah insan. Maka kita mesti melawan tubuh ini. Artinya mesti perbuatannya mesti berdasarkan agama, ibadah. Atau segala perkataan, perbuatan, ini lebih rinci lagi, baik zahir dan batin, yang disukai dan diridhai Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari pahala dan seterusnya. Maka timbul istilah dalam agama al-qurbah, al-ibadah, at-ta'ah. Apakah ada perbedaannya? Ya. Pendekatan diri, ibadah dan taat. Nah, saya membuat perbedaannya di sini. Taat adalah perbuatan yang mendapat pahala baik bergantung kepada niat atau tidak. Semua yang dilakukan dengan niat atau tidak niat, ya, demi melaksanakan perintah agama, perintah akal, perintah kebaikan, maka itu sebuah ketaatan. Oleh agama dianggap berpahala. Ya. Kurbah adalah perbuatan yang mendapat pahala meskipun tidak bergantung kepada niat.
Kalau taat lebih umum. Kurbah taat, ibadah juga taat. Kalau ibadah bergantung kepada niat, kalau kurbah tidak. Ya, kita boleh melakukan sesuatu yang menjadi adat sebagai jalan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu tidak sebuah ibadah tapi sebuah kurbah. Untuk mendapatkan apa kurbah itu? Untuk mendapatkan satu kekuatan dari Allah melaksanakan agamanya. Mendapatkan kekuatan ruhiyah batin. Atau orang beribadah pun diniatkan kurbah juga. Diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus saya buat carta, taat adalah berpahala dan dengan niat, berpahala juga tidak dengan niat. Nah, yang berpahala dan niat dinamakan ibadah dan kurbah. Nah, ketika berpahala dan tidak ada niat dinamakan adat, amal dunia. Orang berniaga itu minal muamalat, niat tidak niat, menafkahi anak, istrinya, letihnya dibayar oleh Allah semua pahalanya itu. Ya, dan termasuk ke dalam taat kepada Allah selama dia membangun martabah insaniyah. Ya. Bahkan kami di dalam tasawuf ditanamkan setanam-tanamnya dalam diri al-insaniyah qabla syar'iyah. Kemanusiaan diutamakan daripada agama, daripada syariah. Ya, tapi konsep kemanusiaan adalah konsep rabbani, bukan konsep maddi, ya, bukan konsep materialistik. Selesai ibadah kemudian adat. Adat adalah daidan, din, uruf, tikrar, itu sinonim dengan kata adah. Adah berarti daidan, sering dilakukan, atau din juga, sesuatu yang dianut, ya, sebuah tradisi, sebuah aktivitas tertentu yang dianut oleh golongan manusia, maka itu juga din, itu juga adah namanya. Al-Quran bahkan menyebut adat itu uruf, seperti wa'mur bil ma'ruf. Ya, kita orang Islam punya uruf, punya ma'ruf yang mesti kita bangun, kita pelihara, kita sebarkan. Di mana uruf ini, adat ini bersendikan agama syariah. Uruf adalah sesuatu yang kita ketahui bahwa itu adalah budaya kita, itu adalah nilai-nilai, dogma-dogma, kebaikan-kebaikan yang kita ambil dari agama, maka jadi uruf. Ya. Di Indonesia misalnya pakaian di sana disebutnya koko. Di sini Melayu, pakaian baju Melayu. Di sana koko itu baju Muslim. Ya. Bahkan songkok hitam itu jadi pakaian pelajar pondok. Ya. Di sini kopiah putih, ya, di sana songkok. Ya, songkok baju koko. Kalau kita cari asal usulnya, ya, mungkin Prof. Ya, Soleh tahu asal usulnya pakaian itu. Tapi itu sudah jadi adat Muslim. Kita pergi ke kedai busana Muslim, kita jumpai pakaian-pakaian itu. Ya, itu uruf. Kalau kita tidak pakai itu mungkar. Kita tidak kenal, dan kalau tidak kenal maka kita jauhi. Mungkar itu kan sesuatu yang kita hindari karena itu bukan budaya kita. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, agama tidak mengatakan al khair atau syariah atau tapi al uruf. Ya, karena memang kita manusia yang melaksanakan melalui manusia penyucian, ya, pentakdiskan, pentanjihan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan itu definisi secara terminologi. Adat adalah perkara yang mengakar di dalam jiwa dan diterima oleh karakter yang baik-baik dan dilakukan berulang-ulang, atau perkara yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia masyarakat. Atau adat
adalah aktivitas dunia demi memenuhi kemaslahatan manusia dan memudahkan urusan kehidupan dan segala interaksi mereka itu, ya. Maka satu lagi saya membedakan adat terus. Nah, ini komitmen kemanusiaan yang dilakukan berulang-ulang itu sama. Boleh terus. Oh, sebelum lagi. Saya ingin menunjukkan satu ke belakang ya. Lagi mundur. Lagi mundur sebelum ini. Oke, ini. Ibadah perkara yang berasal dari Allah dan Rasul sebagai jalan pendekatan diri. Adat perkara berasal dari tradisi dan keperluan kehidupan, sandang, pangan, papan, serta urusan muamalah. Ibadah hukum asalnya larangan, haram, sehingga ada dalil perintah. Kita tidak boleh melakukan ini ibadah kalau tak ada perintah, tidak. Asalnya haram. Setelah diperintah maka jadi wajib. Kalau adat hukum asalnya boleh sehingga ada dalil yang melarang. Jadi kalau tidak ada dalil maka jangan dikatakan tidak boleh, itu adat. Karena bagian dari keperluan manusia. Ibadah wajib niat dan adat tidak wajib niat. Nah, dan seterusnya, maka itu sebab makna adat menjadi seperti ini. Ya, tadi sudah. Terus ya, saya mengambil dalilnya saja dalam beberapa kitab. Nah, baru perbedaannya antara ibadah dan adat disimpulkan dari yang pertama itu wajib niat, perkara khusus bersifat ruhiyah, silang tradisi sosial, ibadah dan muamalah semua jadi ibadah kalau diniatkan. Kalau adat tidak wajib niat, perbuatan umum bersifat fisikal dan terikat tradisi sosial muamalah. Ya. Dan terakhir adalah ini dalil yang awal tadi saya utarakan, innamal a'malu binniyat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya. Seolah-olah di sini tidak boleh mengejar dunia, bukan. Aw imra'atin, atau menikah. Ya. Tapi ini untuk membedakan antara tujuan orang beribadah. Ibadah dengan niatnya kepada Allah dan Rasul. Ya, adapun dunia dan diantaranya kehidupan sosial dan status sosial, ya, itu adalah masalah adat. Apabila dilaksanakan dengan syariat, maka dia akan menjadi sebuah atau masuk ke dalam kategori taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berubah menjadi adat semuanya. Maka ada ulama yang mengatakan ini kita mengangkat kopiah adat, tapi kalau kita niatkan untuk kebaikan maka ada pahalanya dan ada ibadahnya. Ya. Maka jelas ya bahwa yang paling penting yang dapat membedakan antara ibadah dan adat adalah niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak maka dia akan menjadi adat yang tetap baik dan tetap positif. Namun kalau kita ingin ubah menjadi ibadah seluruhnya, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai pengantar ya, perbedaan definisi antara adat dan ibadah ya, secara ringkas ya, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, adalah tajuk yang telah saya terima dari penyelenggara program ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.